calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas, kasih parameter. Calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda, bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Yes, dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Metodologinya bisa dibalik apa enggak? Kan survei yang jujur dia beritahu kami dibiayai oleh partai A. Oke. Dengan cara itu partai yang lain bisa menguji metodologinya. Reverse logicsnya bisa diperlihatkan. Sekarang nggak bisa, bahkan nggak bisa diaudit dana-dana itu. Dana publik harus diaudit oleh publik. Pemilu adalah peristiwa publik, maka berhak kita universitas untuk tahu, Anda lembaga survei yang bayar Anda siapa itu. Prinsipnya itu tuh. Jadi saya ingin supaya calon pemimpin berikut dia tidak dihasilkan oleh lembaga survei, tetapi dia harus diuji pertama-tama bukan oleh lembaga survei, tetapi oleh institusi yang memungkinkan dia lolos di bidang etikabilitas. Tadi Pak Abraham Samad mengatakan dia harus lolos integritas. Jadi etikabilitas mendahului elektabilitas. Pernah berbohong nggak dia? Pernah nipu mak-mak nggak? Pernah merusak lingkungan nggak? Rekod dia itu menunjukkan etikabilitas dia. Dia paham nggak apa itu publik? Jangan-jangan ini republik tanpa urusan publik akhirnya, karena ini urusan elit doang. Jadi etikabilitas itu, statementship-nya tuh, watak kewarganegaraannya, watak kenegarawanannya itu diperlukan di awal. Apa itu bisa disurvei? Nggak bisa. Itu kita lihat di dalam cara dia mengucapkan pikiran bahwa dia negarawan, bukan sekedar politikus itu. Yang kedua, kalau dia lolos etikabilitas, saya pasang filter kedua, namanya intelektualitas. Karena pemimpin 2024, dia mesti bergaul dengan milenial dunia, dia mesti bergaul dengan grammar baru dunia. Tanya sama dia, do you speak environmental ethics, Mr. President? Do you speak global new green global economy? Jangan presiden yang akan datang untuk berdebat di forum internasional mesti disiapkan 3-4 kertas untuk dicontek-contek itu, malu. Apa yang selesai di kepala pasti sempurna diucapkan. Jadi kalau dia gagap dan gugup mengucapkan sesuatu, artinya kepalanya tidak berisi. Dalilnya begitu. Jadi teman-teman mahasiswa, ujilah calon-calon presiden berikut. Pertama di dalam prinsip etikabilitas, kedua intelektualitas, baru elektabilitas. Di mana dia diuji? Pasti bukan di panggung dangdut. Anda nggak bisa menguji intelektual seseorang di panggung dangdut. Di TikTok nggak mungkin. Hobi dia bisa macam-macam. Termasuk main Tetris. Itu Tetris ya panggung. Tapi sekali lagi saya tahu Anda gelisah memahami tren masa depan. Tetapi kita bisa batalkan kegelisahan itu. Kalau kita bilang bahwa kalian semua calon pemimpin datang ke UNES. Karena UNES adalah universitas yang nekat sekali untuk menguji pikiran Anda. Coba, siapa yang berani datang di sini? Dan jangan bawa buzzer, jangan bawa tim sukses. Datang dengan pikiranmu yang otentik. Apa pendapatmu tentang gerak bangsa yang menghadapi situasi global? Apa pendapatmu tentang kerusakan lingkungan yang kau bikin sendiri? Itu kejujurannya di situ. Supaya kita tidak beli pemimpin kucing di dalam karung. Boleh aja kucing dalam karung, tapi karungnya kita bolongin supaya kita langsung lihat kucingnya warna apa. Jadi sekali teman-teman, saya senang dan saya kira ini gerakan yang bagus. Kita pamerkan pada publik Indonesia bahwa dari forum-forum akademis semacam ini kita hasilkan pemimpin. Udah betul inisiatif di awal di sini supaya rektor-rektor yang lain juga jangan baper kalau undang saya, undang Pak Samad itu nggak usah baper, biasa aja tuh. Nanti timbul kerusuhan. Memang saya ingin rusuh. Membuat bangsa ini rusuh karena berpikir. Bukan rusuh karena korupsi.
Anda bayangkan Pak Samad ini betul, koruptor habis keluar dari penjara 20 tahun, 15 tahun. Tiba-tiba balihonya ada di mana-mana. Lalu bagaimana mungkin? Mau disulap seseorang yang punya moral buruk, tapi mau di-upload lagi jadi pemimpin. Kan gila. Nah, kita belajar dari situ bahwa kampus mendidik dua hal, intelektualitas dan integritas. Jadi kita pastikan bahwa kita terbitkan matahari pikiran.